Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu bagi para mahasiswa yang luar biasa. Pagi ini kita akan membahas tentang otak dan perilaku dalam pembahasan kita dalam studi psikologi pendidikan. Dan ini penting bagi kita untuk mengarahkan kita nanti untuk belajar tentang teori belajar. Dan kita akan melanjutkan dari teori belajar. Nanti akan kita lanjutkan juga bagaimana strategi kita untuk menemani para siswa itu untuk belajar lebih sukses ya. Baiklah, kita ikuti bersama. Mari kita bahas bersama melalui virtual class ini. Jangan lupa nanti berdiskusi di kolom komentar dan juga Anda akan mendapatkan tugas-tugas dan tentunya nanti di dalam synchronous class di ruang diskusi yang sesungguhnya pada saat tatap muka kita akan bicarakan lagi secara lebih dalam ya. Baik, terima kasih. Silakan mengikuti. Baik, kita mulai saat ini. This is virtual class for Educational Psychology for the English Department dan juga untuk prodi biologi dan prodi PKN ya. Kita akan membahas tentang brain and behavior, otak dan perilaku. Ya, kita memahami kemampuan siswa kita seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Baiklah, inilah pembahasan singkat kita. Kita akan bicara tentang otak dan fungsinya, lalu kemudian sel-sel saraf otak dan hubungannya dengan perilaku kita. Lalu kemudian nanti ada tugas-tugas buat Anda semuanya untuk apa? Untuk berdiskusi dan membahas tentang neuroscience dalam pembelajaran. Baik, kita lanjutkan. Well, kita bertanya. Sesungguhnya kita semuanya tentu kan tidak asing lagi ya kalau kita bicara tentang otak. Dan Anda semuanya juga sudah belajar ini di pelajaran-pelajaran di SMA, di biologi dan semacamnya. Tapi perlu kita tanyakan karena kita akan menjadi guru dan tentunya kita perlu untuk memperhatikan hal ini. Mengapa sih sebenarnya penting bagi kita untuk mempelajari otak dan perilaku? Lalu apa hubungannya dengan perilaku siswa kita? Lalu juga apa hubungannya dengan pembelajaran? Dan bagaimana juga kita bisa mengelola perilaku kita atau perilaku siswa supaya mereka bisa berhasil. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab dalam forum discussion ya, dalam forum diskusi itu. Nanti silahkan berdiskusi sama teman-teman dan juga pada saat kita tatap muka kita bisa berbicara tentang ini. Oke, kita lanjutkan. Baiklah, kita bicara tentang otak dan fungsinya. Tentu kita semuanya tahu bahwa otak itu ya organ dalam kita yang ada di kepala kita, ya seperti halnya hati dan paru-paru ya. Kita lihat ya bobotnya itu cuma 3 pound ya. Tapi luar biasa kekuatannya, ya. Jadi kapasitasnya juga luar biasa. Nah, ini terdiri dari sel-sel, ya. Terdapat 2 sel utama yaitu neuron dan glia. Dan memiliki 3 fungsi utama, yaitu mengambil informasi, menginterpretasikan informasi, dan menyampaikan informasi maupun memerintahkan otot-otot kita untuk bergerak. Gitu ya. Nah, ini penting bagi kita untuk mengetahui supaya nanti kita bisa membantu siswa-siswa kita untuk menjadi pribadi yang sukses ya, di dalam belajar. Itu penting sekali. Ya. Nah, kalau kita bicara sel neuron ya, tadi kan kita bicara neuron. Kalau kita bicara neuron itu adalah merupakan sel yang sebagai bagian dasar dari sistem saraf kita. Nah, neuron itu bertanggung jawab menyalurkan informasi ke seluruh sistem saraf kita dan memiliki karakteristik untuk secara unik ya, untuk kemampuan untuk mengenali lingkungan sekitar kita, lalu kemudian berpikir dan belajar, mengontrol otot tubuh kita. Jadi satu hal penting bagi kita adalah bahwa ketika kita mengajar dengan
dan kita membantu siswa-siswa kita, tentu kita harus bisa berpikir bahwa sesungguhnya siswa-siswa kita itu memiliki kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, itu Allah berupa otak. Dan tentu itu harus kita mengerti bahwa setiap kekuatan siswa itu harus kita kembangkan bersama. Kita kembangkan secara lebih baik, tapi bukan untuk kita kita lemahkan. Justru kita kembangkan, karena tujuan pendidikan kita adalah untuk memampukan siswa untuk menjadi pribadi yang tangguh, yang mulia, dan yang bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Itu ya. Nah, inilah neuron. Kalau kita melihat ini gambar neuron, dan tentu ini memiliki rangkaian sel-sel. Kalau kita melihat di situ ada sel body, kemudian nanti kita akan mengenal akson ya. Jadi dalam neuron itu kita akan mengenal dendrit dan akson. Lalu kemudian kita mengenal sinaps juga. Jadi kalau kita berbicara tentang sel-sel saraf itu ya, neuron itu adalah merupakan sel-sel saraf yang mengirim dan menerima informasi menggunakan kimia yang disebut dengan neurotransmitter dan penyampai pesan elektrik ya. Nah, di dalam otak kita itu terdiri dari berbagai rancangan yang luar biasa, mega karya yang saling keterkaitan, saling terkait dan saling terhubung dan memiliki tugas sendiri. Sebab itu kita harus memperkuatnya dan kita harus menolong siswa-siswa kita untuk bisa memiliki kemampuan berpikir yang baik dan perilaku yang baik pula. Ya. Oke, neuron terdiri dari 3 bagian, yaitu dendrit, soma, dan akson. Dendrit itu adalah sel yang menerima informasi. Nah, kita ini memiliki bermiliar-miliar dendrit dalam otak kita, dan itu adalah berfungsi untuk menerima informasi. Tanpa itu kita nggak bisa mengerti apa yang ada di lingkungan kita dan apa yang disampaikan oleh orang lain dan apa yang masuk dalam kepala kita. Jadi ini the sense of accepting information. Soma itu tubuh sel yang berisikan nukleus. Saya katakan nukleus ya, yang bertanggung jawab untuk memelihara sel itu sendiri. Itu berupa ya seperti substance kimia. Gitu. Nah, akson itu adalah sel yang membawa informasi yang diterima oleh dendrit dan dibungkus oleh myelin. Nah, myelin ini satu bagian daripada otak yang mempercepat gerakan dari informasi tersebut ya, atau sinyal. Gitu. Nah, inilah bisa digambarkan seperti ini ya. Ini neuron, lalu itu ada akson ya, conducting fiber, lalu kemudian akson terminals, ada transmittersnya seperti jaringan-jaringan ya. Lalu Schwann cells, kemudian ada node of Renfield. Nah, inilah myelin ya. Myelin itu yang mempercepat informasi tersebut ya. Nah, di dalam neuron itu sendiri ada nukleus yang membuat neuron itu menjadi hidup, menjadi kuat ya. Itu yang memberikan nutrisi ya. Dan itu pun dibungkus oleh sel body. Nah, inilah kekuatan yang luar biasa yang Allah memberikan kebesaran dan memberitahukan kepada kita kebesarannya, dan oleh sebab itu kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan tentu salah satu dari syukur itu kita pelajari apa yang ada di dalam otak kita, otaknya anak-anak, dan kita bantu anak-anak kita untuk sukses, untuk menjadi pribadi yang berhasil melalui caranya kita mengelola otak dan fungsi otak kita. Ya. Mengapa neuron ini penting? Ya, ini neuron diatur dalam sirkuit yang mengontrol aktivitas otak kita. Nah, aktivitas otak kita itu sangat penting. Itu adalah aktivasi neuron itu merupakan metode untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kita bisa mengaktifkan neuron kita untuk bisa kita memperkuat ya aktivitas kita, memperkuat memori kita, baik yang short term memory maupun long term memory,
dan memperkuat otot-otot kita untuk bisa selalu mendapatkan informasi itu dan kita bisa bergerak dengan baik ya. Kalau ada masalah dalam bagaimana neuron itu berkomunikasi satu sama lain itu dapat berdampak pada fungsi otak kita. Jadi ya artinya bahwa kalau asupan energi di dalam nukleus tadi kurang baik ya tentu ada masalah juga ya. Nah, itu nanti kita kalau di dalam konteks pembelajaran ya kita akan berbicara tentang diet dan semacamnya dan bagaimana kita kalau di dalam neurolinguistik itu bagaimana kita mengatur perkataan kita, lalu kemudian pikiran kita supaya kita selalu berfokus pada hal-hal yang positif sehingga kita bisa menjadi orang yang positif dan berperilaku positif pula itu ya. Setiap neuron itu membentuk sampai 200.000 sambungan ke neuron lainnya yang berisi informasi dari aktivitas yang dilakukan manusia. 200.000 sambungan yang lainnya dan dendritnya itu bisa bermiliar dendrit ya. Nah, otak kita itu memiliki, nah ini dia, 100 miliar neuron. Kalau sambungannya seperti ini ya, 200.000 sambungan ya. Lalu kemudian memiliki 100 miliar neuron otak kita itu. Lalu kemudian juga memiliki 5 triliun neuroglia dengan ribuan sambungan. Tadi ya 200.000 sambungan paling tidak itu yang dihasilkan. Ini luar biasa daripada otak kita, berarti kan kemampuan kita harusnya banyak ya, dan kemampuan kita harusnya kuat ya. Tapi itu harus dilatih dan itu harus dimengerti dan tentu kita sebagai guru nanti harus bisa membawa anak-anak kita itu menjadi pribadi-pribadi yang bisa kuat ya, berpikirnya kuat otaknya. Otak ini kan dalam konteks hatinya pun juga terhubungnya ke otak ya. Nah, di dalam sel otak itu terdapat 50 juta jenis sel ya, yang berbeda. Nah, neuron sendiri memiliki ukuran dan bentuk yang sangat bervariasi, mulai dari yang terpendek sampai yang terpanjang. Nah, ini tentunya kita bisa belajar bersama, walaupun ini bukan sebuah spesialisasi kita, tetapi kita sebagai seorang guru harus kita belajar dari sini, sehingga nanti kita bisa memahami kekuatan otak daripada siswa-siswa kita dan bagaimana kita bisa menolong mereka untuk menjadi pribadi yang baik ya, yang kuat dan yang lebih baik ya, better people. Nah, kalau kita melihat susunan otak kita memiliki yang di atas ini namanya neokortex dan itu ada yang mengatakan ada hemisphere, 2 hemisphere yaitu otak kanan dan otak kiri. Yang fungsinya itu, fokusnya itu bisa berbeda, yang satunya adalah lebih kepada intelektual dan maksudnya adalah lebih kepada verbal dan kemudian kinestetik ya. Lalu kemudian di dalamnya ada limbic system dan di dalam limbic system itu kalau kita mengenal apa itu tentang gut spot, di sana ada gut spot ya. Di limbic system itu ada gut spot yang disebut dengan hati nurani. Jadi hati nurani itu bukan di dalam dada kita ya, dalam otak kita. Kalau kita misalnya susah hatiku terus gimana? Nyentuhnya di mana ya? Hati nurani itu ada di otak kita dalam konteks persepsi ya. Jadi disitulah ada namanya gut spot. Nah, gut spot itu adalah spot spiritual, spot ketuhanan. Nah, sedangkan di lini belakang itu ada namanya reptilian complex, itu yang kita sebut dengan otak reptil itu yang istilahnya mendorong kita untuk selalu makan kan gitu ya. Lalu neokortex ini lebih kepada mendorong kita untuk menjadi sebagai orang-orang yang intelektual. Lalu kemudian limbic system itu lebih banyak yang mendorong kita menjadi pribadi yang ini dikatakan otak kanan dan otak kiri itu ya. Nah, di situ kita bisa melihat di sini dalam gambar yang satunya ini adalah kita memiliki otak kita dan ada di depan forebrain dan midbrain dan hindbrain ya. Itu. Oke. Nanti di dalam discussion, group discussion kita akan bahas lebih dalam lagi
fungsi-fungsinya dan bagaimana kita bisa menjaganya dan bagaimana bisa kita memperkuatnya sehingga kita bisa membantu siswa-siswa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih cerdas, lebih baik, dan lebih positif, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang fungsi otak, ya tentu untuk berpikir atau kognisi, lalu sensasi dan persepsi, tentu ya, sensasi dan persepsi, emosi dan perasaan itu atau perasaan itu juga datangnya dari otak, signaling, lalu kemudian aktivitas fisik dan perilaku ya. Oke, di sini ada dua hemisphere, otak kiri dan otak kanan. Bisa kita lihat di situ bahwa otak kanan itu lebih banyak berfungsi dan memiliki kekuatan untuk kemampuan artistik, kemampuan kreativitas, interpretasi, emosi, dan intuisi, lalu imajinasi dan juga kesadaran spesial ya. Jadi spiritual quotient itu ada di sini juga. Jadi kita ini oleh Allah itu sebenarnya diberikan kekuatan ya, diberikan kekuatan yang luar biasa. Kalau kita bisa membaca surat At-Tin, Watin wa Zaitun itu sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya dan salah satu dari bukti di keadaan sebaik-baiknya itu ini kemampuan otak. Nah, kalau kita bicara dengan otak kiri itu adalah logika, masalah-masalah yang berhubungan dengan matematika, itu ya. Lalu data itu ada di otak kiri semuanya, ya, dianalisis gitu. Oke. Nah, hubungannya dengan perilaku apa? Perilaku itu merupakan cara bertindak dan tindakan kita untuk berinteraksi dengan pihak lain pada lingkungan kita melalui aktivitas, aktivitas bertindak. Itu juga perilaku kita itu meliputi tindakan-tindakan yang merespon maksudnya ini ya, merespon stimulus internal dan eksternal. Nah, ini diserap informasinya dari otak dan juga kemudian gerakannya kita ini ketika informasi itu diterima oleh dendrit lalu kemudian dicerna oleh pikiran kita, kemudian diantarkan ya ke seluruh tubuh dengan diperintahkan kepada otot-otot kita untuk bergerak dan akhirnya menjadi sebuah perilaku. Gitu kan. Oke, jadi cara otak kita itu mengendalikan perilaku kita itu dapat dipahami melalui dominasi stimulus yang masuk dari tiap belahan otak kita. Gitu. Lalu kemudian pembagian wilayah otak itu ya terdiri dari 4 bagian ya. Ini ya ada lobus occipitalis, ada lobus temporalis dan lobus parietalis, lalu kemudian lobus frontalis. Jadi, lobus occipitalis itu adalah satu bagian otak kita yang merespon dan memproses informasi penglihatan. Gitu. Sedangkan yang lobus temporalis itu untuk mencatat data dari pendengaran, itu untuk disimpan dalam otak kita. Lalu lobus parietalis itu adalah pengendalian ucapan, pembicaraan, mencatat dan menganalisis pesan-pesan yang diterima dari permukaan tubuh, ya, seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan gerakan otot. Ini semuanya diterima oleh otak kita, lalu kemudian itu dicatat ya. Lalu lobus frontalis itu adalah yang di depan itu ya. Itu adalah kegiatan mental yang tinggi, merumuskan rencana, memproses ingatan dan menginterpretasi ingatan. Dan ingatan itu tentu ada dua, yaitu ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang ya. Jadi apa itu short term memory dan long term memory. Oke, jadi itulah cara kerja otak kita mengendalikan tubuh kita. Dan ini bagian-bagiannya bisa dilihat itu lobus parietalis, lalu kemudian lobus occipitalis dan lobus temporalis, lalu kemudian lobus frontalis yang ada di depan itu ya. Oke.
Nah, oleh sebab itu kalau kita sudah mengerti ini, maka kita harus mengerti bagaimana kita memahami perilaku dan bagaimana kita mengontrol perilaku, yaitu dengan paradigma baru. Paradigma baru itu diantaranya diperlukan untuk membantu siswa kita bertanggung jawab untuk belajar. Apa saja itu? Perilaku yang diperlukan untuk bisa bersiap belajar. Lalu mempelajari hasil penelitian, bagaimana siswa mendapat informasi, memproses informasi, dan menyampaikan informasi. Ini tugas-tugas kita nanti untuk mencari paradigma-paradigma baru di dalam membelajarkan siswa kita. Contohnya ketika kita mengajarkan siswa kita dengan cara berpikir, maka kita memakai apa yang disebut dengan HOTS ya, high order thinking. Nah, itu contohnya ya. Nah, ini nanti akan kita bahas secara khusus pada fokus group discussion ya. Nah, dalam konteks itu ada 3 modalitas belajar, ya, diantaranya visual dengan cara kita melihat, lalu kemudian auditory kita mendengar, lalu kinestetik ya, dengan kinestetik ya. Sisi lain juga ada yang disebut dengan yang keempat ya, yang disebut dengan tactical ya, betul tactical. Jadi pola belajar siswa kita itu bisa kita lihat dari kecenderungannya apakah dia itu visual ya, dengan imajinasi personal ya, dengan menanyakan why gitu ya, give the reasons gitu. Auditory ya, termasuk auditory itu dengan mendengar, lalu kemudian tactile itu ya dengan antara mengerjakan dan berpikir itu. Lalu kemudian kinestetik ya, kinestetik itu ya anak yang selalu beraktivitas, selalu tidak mau diam itu biasanya anak-anak yang kinestetik. Jadi kita tidak perlu kita marah dulu kepada mereka. Juga ada anak yang suka berbicara. Terus berbicara itu adalah verbal, kemampuan verbal dia. Dalam konteks kemampuan itu disebut dengan kemampuan verbal. Jadi itu tentu kita harus kelola, bukan kita hilangkan atau bukan kita lemahkan. Kita harus mengelola. Jadi dalam konteks modalitas belajar kita memiliki basically 3 modalitas, kemudian ada yang menyatakan bahwa salah satunya ditambahkan adalah tactical ya. Di visual dengan kita melihat, auditory dengan kita mendengar, dan tactile dengan kita berpikir dan bergerak, kemudian kinestetik dengan bergerak. Kalau kita membelajarkan anak-anak itu untuk bermain bola voli misalnya, tidak mungkin kan kalau kita hanya memperlihatkan bola voli itu cara mainnya seperti ini, tapi dia juga harus dikerjakan. Jadi itu yang kita sebut dengan kinestetik ya. Itu. Oke, jadi nanti kita akan bicara lebih dalam lagi dalam konteks teori belajar. Baik, itu adalah poin utama yang saya ingin sampaikan untuk pembahasan hari ini, dan tentu ini setelah ini Anda harus melakukan diskusi kelompok, dan saya sudah siapkan itu tugas-tugasnya untuk diskusi kelompok. Tentu kita akan membahas lebih dalam lagi di dalam face-to-face discussion ya, group discussion. Baik, terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.